Semua orang bilang, just fake it till you make it. Palsuin aja sampai kamu berhasil. Kedengarannya simple ya. Kita pura-pura aja sampai kita tiba-tiba percaya diri. Tapi gini loh masalahnya. Kalau kita pura-pura doang, apa iya itu artinya kita percaya diri? Jujur aku kurang setuju dengan metode fake it till you make it, karena kamu jadi bangun konflik dalam dirimu sendiri. Karena ketika kamu fake it till you make it, kamu jadi bikin jarak antara kamu yang sekarang dengan versi pura-puranya kamu. Jarak ini yang bikin kamu punya imposter syndrome. Keadaan dimana kamu merasa kamu gak pantas mendapatkan apa yang sudah kamu dapatkan. Kamu merasa sebenarnya kamu selama ini gak kompeten, karena kamu hanya pura-pura aja. Aku bisa bilang kayak gini karena ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi fake it till you make it itu hanya solusi jangka pendek aja, tapi bukan untuk kebaikan pertumbuhan kamu jangka panjang. Daripada fake it till you make it, aku lebih percaya do it till you make it. Lakuin sampai kamu berhasil. Hey girlies, my name is Lizzie, your online big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya aku ada bahas bagaimana cara kamu bisa mencintai dirimu sendiri sebagai perempuan. Video itu bukan hanya sekedar afirmasi aja, tetapi aku ada kasih tahu ke kamu langkah-langkah supaya kamu bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan dirimu sendiri. Tapi self love itu baru basisnya aja, maka dari itu aku akan perkuat lagi supaya kamu bisa mencintai diri sendiri dengan membangun kepercayaan diri. Kita akan bahas mulai dari definisi apa itu confidence atau kepercayaan diri, dan tentunya kita akan cover langkah-langkah yang bisa kamu ambil sekarang supaya kamu bisa membangun kepercayaan diri yang dalam dengan dirimu sendiri. Warning, kadang kata-kataku tajam. Anyways, apa itu percaya diri? Percaya diri itu bukan hanya sekedar perasaan, melainkan sebuah mindset yang berbasis komitmen untuk berkembang. Bahkan ketika kamu gagal, kamu percaya diri kamu bisa bangun, belajar dari kesalahan itu, dan berkembang. Jadi kepercayaan diri adalah hasil perjuangan kamu untuk improve. Kamu percaya kamu teguh dan kamu bisa hadapi apapun yang akan datang ke arah kamu. Lalu bagaimana caranya percaya diri tanpa pura-pura atau fake it till you make it? Bangun kompetensi kamu. Kenapa kamu gak percaya diri? Simple. It's because you haven't doing it enough to build your confidence. Itu karena kamu belum melakukan itu berkali-kali yang cukup sehingga kamu bisa membangun kepercayaan diri kamu. Anggap aja kayak lingkaran confidence dan competence, kepercayaan diri dan kompetensi. Semakin besar kemauan kamu untuk coba sesuatu dan semakin seringnya kamu take action untuk ngelakuin hal itu, kamu bangun kompetensi. Kamu jadi semakin kompeten. Dan tentunya secara natural semakin kamu kompeten, semakin kamu percaya diri. Udah itu, semakin kamu percaya diri, performa kamu jadi semakin bagus, kamu jadi semakin kompeten. Itu menjadi siklus yang berputar. Confidence itu literally besarnya kemauan kamu untuk coba berkali-kali untuk membangun kompetens, untuk membangun confidence, untuk membangun kompetens. Kayak lingkaran aja gitu. Contohnya, aku introvert, aku pemalu. Aku lebih suka hidup aku private dan gak banyak orang tahu. Tapi aku juga mau bangun skill public speaking aku dan bangun personal brand. Gimana aku yang introvert dan pemalu jadi content creator? Simple. Aku cukup bangun kompetensi aku untuk membangun kepercayaan diri aku, untuk membangun kompetensi aku, dan gitu-gitu terus. Kamu gak percaya sesimpel itu? Oke, coba kamu cek video pertama aku di YouTube yang berjudul Gak ada yang peduli, kamu malas. Itu video aku bikin udah hampir 2 bulan yang lalu. Coba kamu bandingkan video itu dengan video ini. Jujur rasanya aku malu lihat video pertama aku di YouTube. Rasanya aku mau hapus aja. Tapi aku tetap pertahanin video itu supaya kamu bisa lihat itu sebagai bukti nyata progres. I do it till I make it. Aku lakuin terus sampai aku berhasil. Aku rekam video berkali-kali untuk membangun kompetensi aku sehingga aku lebih percaya diri public speaking. Dan secara natural, karena aku lebih percaya diri public speaking, aku juga semakin jago public speaking. Kompetensi aku juga meningkat. Kamu gak bisa nunggu doang goyang kaki sampai tiba-tiba kamu jadi pede. It starts with trying. Kamu bisa mulai dengan coba apapun. Ini bisa kamu aplikasikan ke semua hal. Banyak orang yang stuck di tahap ini karena mereka gak pede coba hal baru. Tapi kamu tahu gak? Kamu gak akan bisa pede ngelakuin sesuatu yang kamu belum pernah ngelakuin sebelumnya. Setiap kamu ngelakuin hal itu, kamu bangun kompetensi kamu.
Kamu kumpulin segala pelajaran dan pengalaman kamu. Mau kamu berhasil atau enggak, kamu tetap sudah mengasah skill kamu. Ini adalah hasil perjuangan kamu coba hal baru, belajar dari kesalahan, dan berkembang melalui repetisi. Semakin kamu kembangkan skill kamu, secara natural kamu akan menjadi lebih percaya diri. Dan percaya diri kamu ini bukan dari hasil pura-pura doang, tapi berdasarkan bukti jelas dari kompetensi kamu. Semakin kamu pede, performa kamu semakin baik, dan kamu jadi lebih berani untuk coba hal baru lain. Begitulah siklusnya berputar-putar terus. Do it till you make it. Sesimpel itu. Bangun bukti kalau kamu bisa dipercaya. Confidence dalam bahasa Indonesianya adalah kepercayaan diri. Kata percaya literally ada di kata itu. Bagaimana kamu bisa percaya diri kalau kamu sendiri nggak bisa dipercaya? Kamu sering bilang ke diri sendiri, besok aku kerjain tugasnya. Terus giliran esok hari tiba, kamu nggak kerjain. Kamu ingkar janji sendiri. Alhasil kedepannya ketika kamu mau ngelakuin sesuatu, kamu merasa dirimu nggak bisa dipercaya. Karena sebelumnya kamu udah janji, tapi kamu ingkar. Paham dong? Untuk kamu percaya orang lain, kamu harus lihat bukti kalau orang itu bisa dipercaya. Tapi kalau kamu lihat orang itu sering ingkar janji, kamu jadi enggan untuk percaya orang itu lagi. Sama halnya dengan dirimu. Setiap kali kamu ingkar janjimu, kamu bikin siklus di mana kamu akan semakin ragu dengan kemampuan dirimu sendiri. Pas aku lagi rekam bagaimana cara menjadi high value woman, aku tuh capek banget. Kamu bisa lihat sendiri, video itu adalah video paling panjang di channel aku sekarang. Semua video aku lain berdurasi belasan menit, sedangkan video itu 2 kali lipatnya. Selain itu, kalau aku rekam video, aku harus pakai suara presentasi aku. Nadanya harus bervariasi dan artikulasinya harus jelas. Kan gak mungkin dong aku rekam video dengan suara aku yang monoton selainnya aku ngomong sama orang di depan aku. Jadi kamu bisa bayangin sendiri, aku rekam video itu berapa lama. 3 jam kali. Di tengah aku rekam video itu, aku mikir, apa aku bagi ini jadi 2 part aja ya? Atau aku rekam video ini besok lagi aja ya? Karena aku secapek itu rekam video berjam-jam. Tapi aku bilang ke diriku sendiri, enggak. Kalau aku bisa rekam video ini, aku bisa rekam video yang lain. Ayo, bisa dikit lagi. Akhirnya aku berhasil rekam video itu di hari yang sama, dan hasilnya video itu jadi video dengan performa yang paling baik di channel aku. Jadi next time di tengah-tengah aku capek rekam video, aku bisa ingat bukti-bukti sebelumnya. Aku aja bisa rekam video yang durasinya sepanjang itu. Berarti aku juga bisa rekam video ini yang bahkan durasinya lebih pendek. Ketika kamu berhasil memenuhi janjimu, ketika kamu berhasil bangkit kembali dari kegagalan, disitulah kamu akan membangun kepercayaan dengan dirimu sendiri. You can be trusted. Kamu bisa dipercaya. Kamu adalah orang yang teguh. And that is such a powerful thing to believe. Itu adalah sesuatu yang sangat kuat untuk bisa dipercaya. Mulailah dari hal kecil yang kamu bisa lakuin sehari-hari. Bikin agenda yang kecil aja dulu. Contohnya, hari ini kamu beres-beres kamar dulu. Besok kamu beres-beres lemari dan kerjain tugas kamu. Bangun bukti, kamu bisa dipercaya. Kamu jangan disetir oleh emosi atau perasaan. Perempuan tuh biasa dianggapnya sebagai makhluk yang emosional ya. It's really not a bad thing. Itu bukan sesuatu hal yang buruk. Aku pun juga orang yang emosional. Aku kalau lihat video anjing yang telantarkan di TikTok aja aku bisa nangis. Tapi maksudku dari poin ini adalah jangan biarkan aksimu disetir oleh emosi atau perasaan kamu. Gak semua hal bisa pakai perasaan. Karena ketika kamu mau coba hal baru atau keluar dari zona nyaman, pasti perasaan kamu ya gak nyaman. Logika kamu tahu, kamu harus ngelakuin ini untuk berkembang. Tapi sedangkan perasaan kamu berkata lain. Perasaan kamu bilang, aku gak nyaman. Di saat itulah kamu harus lawan perasaan kamu dan ikutin logika kamu. Kamu tuh sebenarnya udah tahu apa yang harus kamu lakuin untuk berkembang. Tapi perasaan kamu itu loh, perasaan takut, perasaan cemas, perasaan gak nyaman, perasaan insecure, itu yang nahan kamu untuk berkembang. Sama halnya dengan pergaulan pertemanan dan memilih pasangan hidup. Logika kamu tahu, dia gak baik untuk kamu. Dia bikin kamu mempertanyakan nilai kamu sebagai perempuan. Dia yang menahan kamu untuk berkembang. Tapi perasaan kamu takut untuk tinggalin dia. Karena kamu takut sendirian, kamu masih sayang, kamu masih mengenang momen-momen positifnya.
Disitulah dimana kamu harus berpikir rasional. Ketika kamu sedih, marah, takut, cemas, jangan biarkan emosi dan perasaan itu menyetir cara kamu berperilaku dan mengambil keputusan. By the way, kalau kamu masih takut sendiri, aku ada video bahas soal ini. Di video itu aku bisa ubah cara berpikir kamu yang takut sendirian, yang gak punya temen, yang gak punya pacar. Emosi dan perasaan itu sangat powerful, sangat kuat. Emosi dan perasaan bisa kasih tahu ke kita apa yang terasa nyaman, aman, atau familiar. Bahkan kadang bisa jaga kita dari bahaya. Tapi emosi itu sangat terkait dengan masa sekarang. Apa yang terasa nyaman dan aman sekarang dibandingkan dengan potensi perkembangan kita di masa depan nanti. Beda dengan logika yang berpikir ke depan. Logika kita tahu apa yang kita mau dan apa yang harus kita lakukan untuk menggapainya, walaupun itu nggak nyaman. Seperti yang aku bilang sebelumnya, aku pemalu, aku introvert, dan aku bisa bilang sekarang detik ini aku nggak nyaman tunjukin muka aku ke publik. Itu emosi dan perasaan aku sekarang. Tapi logika aku mengatakan kalau aku mau bangun personal brand, kalau aku mau lebih jago public speaking, aku harus ngelakuin ini. Memang ini nggak nyaman, tapi aku berkembang. Logika aku mengatakan aku harus bisa mencintai diri sendiri sehingga aku rela gak nyaman sekarang untuk masa depan aku yang lebih nyaman. Untuk menjadi pede, kamu harus tetap bergerak maju walaupun perasaan kamu bilang kamu gak nyaman, kamu insecure, kamu cemas, dan lain-lain. Growth mindset. Poin ini deserve a whole video karena ini pembahasannya luas banget. Tapi aku perlu bahas sekilas karena ini penting untuk membangun kepercayaan diri kamu. Believe in your potential. Percaya dengan potensi kamu. Percaya dengan potensi kamu untuk belajar. Percaya dengan potensi kamu untuk mencapai impian kamu. Percaya dengan potensi kamu untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kamu. Allow yourself to make mistake. Perbolehkan dirimu untuk buat kesalahan. Karena kamu percaya diri, kamu bisa belajar dari kesalahan itu dan berkembang. It's really not embarrassing to make mistakes. Buat kesalahan itu bukan sesuatu yang memalukan. Bahkan itu normal. Kamu nggak bisa perfect di awal. Kamu harus berani untuk belajar, gagal, dan improve. Ketika kamu buat kesalahan atau gagal, terima dan belajar. Dari situ, kamu bangun bukti kalau kamu teguh dan kamu bisa dipercaya. And you will feel so unstoppable. Kamu akan merasa kamu gak bisa dihentikan. Aku gak akan capek tekenin poin ini ke kamu, karena ini penting banget. Bahkan aku sendiri pun masih berusaha untuk tanam pikiran ini di dalam otak aku. Kita di sini sama-sama belajar kok. Kamu gak sendiri. Homework! Di setiap video aku ada kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini, aku mau kamu bangun bukti bahwa kamu bisa dipercaya. Selama 3 hari dulu. 3 hari. Aku mau kamu bikin agenda atau time blocking, kamu mau ngapain aja. Hal apa yang mau kamu selesaikan? Mulai dari hal kecil aja dulu. Contohnya kamu bersihin kamar, bersihin meja kamu, lemari kamu, bersihin kandang hewan kamu kalau kamu punya hewan, belajar, kerjain tugas, banyaklah, pasti ada sesuatu yang harus kamu kerjain. Dan tentunya selama 3 hari ke depan dulu, 3 hari aja, berusaha semaksimal mungkin untuk menepati janjimu. Jangan ingkar janji lagi. Kalau kamu sedang menjalani semua poin itu, tapi kamu masih merasa ada sesuatu yang menghambat kamu untuk menjadi pede sepenuhnya, mungkin kamu ada insecurity yang mendalam. Mungkin kamu insecure karena penampilan kamu, atau kamu berbeda dari yang lain. Apalagi kita sebagai perempuan tuh selalu dieksploitasi oleh industri kecantikan, disodor-sodorin semua produk dan jasa-jasa kecantikan. Maka dari itu, di video selanjutnya aku akan bahas bagaimana cara kita bisa menghadapi insecurity sebagai perempuan, dan bagaimana kita bisa ubah insecurity itu menjadi kekuatan kamu. Maka dari itu, kamu jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain bel notifikasi supaya kamu gak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you, dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care girlies!